Halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi di video saya di vlog Elis. Hari ini saya mau pergi ke kawasan. Saya mau menunjukkan ke kalian kawasan yang dari beberapa waktu yang lalu bikin saya penasaran ya. Kawasannya itu adalah namanya Pandora Avenue. Jadi di kawasan bernama Pandora. Dan di salah satu titiknya itu terdapat banyak tunawisma begitu, banyak ya orang-orang yang nggak punya rumah gitu ya. Jadi saya penasaran pengen lihat dari dekat karena selain mereka itu tunawisma, mereka juga para pecandu alkohol atau narkoba. Tapi saya penasaran, nanti saya liatin ya, saya liatin ke teman-teman. Oke? Nyebrang dulu, ini kawasannya. Jadi nama kawasannya Pandora tuh ya, Pandora Avenue. Nah, di sini teman-teman bisa mulai lihat ya penampakan tenda-tenda para tunawisma yang saya maksud. Ini saya berjalan di sini tuh sambil pura-pura nelpon gitu. Jadi biar gak kelihatan bahwa saya ini ngerekam, karena kalau kelihatan tuh takut mereka mikir bahwa saya ngerekam mereka gitu. Ya sebetulnya iya ya, tapi saya tidak mau membuat mereka tidak nyaman gitu. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini, di sekitaran ini tenda-tenda mereka, ini barang-barang mereka. Ini saya maaf kalau kameranya cepet ya, soalnya emang nggak terlalu berani berlama-lama. Mungkin orang-orang, saya ngelihat kalau orang-orang pada umumnya tuh nggak ngelewatin trotoar ini ya. Mungkin itu yang membuat mereka tadi ngeliatin saya. Mungkin disangkanya kok lewat sini gitu. Karena ya ini seolah-olah jadi kayak daerah kekuasaan mereka gitu. Ya tapi nggak segitunya sih. Nah sekarang kita lihat ya, kita lihat ke depan sana. Ngeri. Nah, di dekat ini ada gereja. Kita juga lihat nanti gereja ya di sana ya. Saya mau liatin aja dulu ke teman-teman suasananya, baru nanti saya jelasin secara singkat tentang kehidupan mereka. Ya. Jadi nah lihat ya. Ini saya mau kemana jalannya, bingung. Paling nanti dari sini tuh saya mau naik bis lagi untuk lanjut ke taman-taman pusat kota, tempat nongkrong saya. Nah, ini kebayang ya mereka ini kuat gitu. Saya aja musim dingin di dalam rumah kedinginan, tapi mereka musim dingin di luar rumah gitu. Maksudnya cuma bermodalkan tenda gitu. Hebat ya. Oh, ini di seberangnya masih ada juga di seberangnya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri nih penampakan orang-orang yang ada di sekitar sini. Jadi mereka tuh dari kelihatannya aja udah kelihatan bahwa mereka ini pecandu atau bukan cuma sekadar gelandangan aja gitu. Jadi dari cara mereka berbicara, dari cara mereka berjalan juga udah kelihatan nih kayak si Akang yang pakai baju hijau ya. Tinggal ngapain coba dia di pinggir jalan seperti itu kan? Sendirian tuh joget-joget sendiri. Nah, ini saya antara penasaran dan serem. Si teteh iya tah, teteh yang berambut merah ini juga duduk sendirian di situ tanpa, ya begitulah ya. Jadi memang
Menarik sekali kawasan ini. Serem tapi menarik, bikin penasaran saya. Jadi dari artikel yang saya baca, itu bahkan petugas McDonald yang ada di sekitar sini tuh kesel gitu, karena yaitu setiap dia ngebersihin halaman di sekitaran McDonald ini, khususnya di daerah di bagian drive-thru-nya itu bau pesing katanya, kayak gitu. Bau pesing, bahkan juga kadang ada kotoran ya, karena di kawasan ini tuh nggak ada toilet 24 jam gitu. Jadi mereka ini kalau misalnya mau ke toilet kan nggak ada ya kalau di atas malam hari. Jadi mereka yang mau di mana aja terserah mereka gitu. Mereka mau pipis di pohon kayak atau mau di pojokan gedung gitu ya. Ya begitulah. Sudah menjauhi kawasan itu. Mudah-mudahan tadi videonya jelas ya. Tadi saya ngerekamnya nggak sambil saya lihat karena takut dicurigai oleh mereka. Tapi yang jelas nanti saya jelasin di depan. Saya mau cari tempat duduk dulu yang enak. Mudah-mudahan ada. Dan dari sini nanti saya mau naik bis lagi untuk ke pusat kota. Ya biasalah, menikmati udara yang alhamdulillah cerah ini. Nah, jadi teman-teman, saya sudah ada di halte bis mau menuju ke pusat kota. Jadi sini saya mau sambil ngobrol-ngobrol ya. Jadi masalah tunawisma itu kan sebetulnya masalah di setiap kota-kota besar ya, dimanapun gitu, nggak cuma tidak cuma di Indonesia misalnya, tapi juga di negara-negara yang kita anggap maju seperti Amerika, Kanada begitu ya. Mungkin kalau teman-teman ingat, beberapa waktu yang lalu ada video viral yang menunjukkan salah satu kawasan di Amerika Serikat yang banyak sekali para pecandu alkohol begitu ya di kawasan itu, sehingga kota itu tampak seperti kota zombie begitu. Nah, itu yang tadi saya rasakan dan saya lihat di wilayah Pandora itu. Karena penampakan orang-orangnya ya seperti yang teman-teman lihat di video itu gitu, di video di Amerika itu. Jadi hal yang sama juga ada di sini. Dan dari data yang saya baca itu di Victoria Kanada ini, di seluruh Victoria itu terdapat kurang lebih 1.665 orang tunawisma begitu. Dan salah satunya yang tadi menempati kawasan Pandora tadi ya. Nah, mereka yang tadi menempati daerah Pandora itu sebetulnya tidak hanya warga asli Victoria, tapi juga datang bahkan dari provinsi-provinsi lain. Dan mengapa mereka lebih memilih tinggal di pinggiran jalan seperti itu ya? Kayak trotoarnya gitu, bukan misalnya di taman yang lebih nyaman begitu ya, yang lebih luas. Mengapa mereka tidak menempati daerah kawasan taman, misalnya taman kota? Karena kalau mereka menempati taman kota itu mereka akan berhadapan dengan hukum begitu ya, karena ada salah satu aturan hukum di sini, tidak boleh menempati daerah-daerah ruang terbuka ya, public space seperti taman misalnya kayak gitu. Jadi kalau mereka tinggal di situ, menempati daerah situ, itu pasti nanti mereka akan ditangkap begitu ya, akan dihukum begitu. Jadi mereka lebih merasa aman, tidak melanggar hukum apabila menempati kawasan seperti tadi di Pandora itu. Nah, lalu bagaimana keseharian mereka atau bagaimana kehidupan mereka ya dengan tinggal di pinggir jalan, di jalan seperti itu, tidak punya rumah begitu. Nah, yang saya baca juga, jadi ada sebuah LSM ya, tidak hanya sebuah sih sebetulnya, tapi salah satunya adalah LSM yang mengurusi para tunawisma ini. Mengurusi dalam artian mereka memberikan makanan begitu, makanan gratis sehari itu 3 kali makan ya, termasuk sarapannya juga tidak hanya oatmeal tapi juga ada kopi begitu ya. Jadi ya mereka makin betah tinggal di situ. Selain mereka dikasih makan oleh para LSM itu, mereka juga disediakan pelayanan kesehatan. Misalnya kalau mereka sakit, mereka akan diberi obat-obatan begitu. Jadi ya mereka semakin betah tinggal di situ.
Meskipun LSM itu juga salah satu sumber dananya adalah dari Kementerian Sosial ya, tapi di satu sisi mereka bisa menjadi apa ya, setidaknya pihak yang mengurusi para tunawisma ini supaya tidak terlalu terlantar lah begitu ya, hidupnya tidak terlalu sulit begitu ya. Tapi di sisi lain ya mereka juga dengan adanya fasilitas makan gratis dan layanan kesehatan itu membuat para tunawisma itu betah tinggal di situ. Bahkan yang dari luar kota pun, luar provinsi pun datang, dan bahkan jumlahnya bertambah setiap tahun begitu. Dan salah satu yang disedihkan atau disayangkan oleh para LSM tersebut adalah tunawisma yang mendiami kawasan, salah satunya kawasan Pandora itu, makin kesini tuh makin banyak orang-orang mudanya gitu, anak-anak mudanya gitu. Jadi tidak hanya yang usianya sudah tua, yang secara usia tidak produktif lagi, atau mungkin usia-usia pensiun tapi tidak punya biaya begitu. Tidak hanya seperti itu, tapi yang masih muda-muda juga. Dan rata-rata para tunawisma yang berusia muda itu adalah mereka yang memiliki masalah sosial begitu, atau masalah dengan kesehatan mental mereka. Jadi ya itu yang sangat disayangkan begitu ya. Nah, selain itu masalah hal lain ya, masalah yang juga muncul adalah masalah kebersihan di lingkungan tersebut, di kawasan tersebut. Seperti tadi yang saya lihatkan itu ya, McDonald itu kawasan itu tidak hanya kawasan tempat mereka berdiam diri, tenda itu, tapi juga kawasan sekitarnya termasuk McDonald tadi itu salah satu petugas kebersihannya mengatakan bahwa ya mereka kesel gitu karena daerah situ tuh jadi bau pesing begitu ya. Bahkan juga tempat orang-orang tunawisma itu buang air besar gitu ya, buang air kecil, buang air besar juga di sekitaran situ, karena memang tidak ada fasilitas toilet 24 jam gitu. Toilet ada tapi tidak 24 jam gitu ya. Jadi mereka kalau di atas atau pada malam hari ketika toiletnya sudah tutup begitu, mereka ya mau BAB atau buang air kecil ya di tempat yang sebisanya mereka aja gitu kan. Itu menjadi masalah baru juga gitu, masalah lainnya gitu ya. Jadi memang ya itu yang tadi saya bilang ya, bahwa persoalan tunawisma atau masalah seperti ini tuh tidak hanya terjadi di negara-negara yang katakanlah mungkin kita pikirnya negara berkembang atau yang belum maju gitu. Bahkan negara-negara dengan yang kita pikir punya sistem yang bagus dalam mengelola masyarakatnya, dalam melayani masyarakatnya pun masih saja ada begitu ya masalah seperti ini. Dan kebetulan juga ya di sisi lain juga biaya properti di Victoria khususnya itu mahal sekali. Saya pernah bilang bahwa Victoria, Vancouver itu adalah kota-kota mahal yang ada di Kanada. Bahkan mahasiswa saya pernah bilang bahwa biaya rental atau sewa apartemen atau rumah di sini itu naik 200% dalam 2 tahun terakhir ini. Naik berapa persen ya? Pokoknya di atas 100% dalam kurun waktu hanya 2 tahun. Selain persoalan mungkin inflasi, juga ada hal-hal yang berkaitan dengan aturan-aturan pemerintah di sini yang menjadikan biaya properti, baik itu harga-harga rumah, tanah maupun sewa, bahkan hanya sekadar sewa pun mahal gitu ya. Nanti di video berikutnya saya akan jelaskan, saya akan kasih tahu berapa biaya sewa yang kamar yang saya sewa saat ini dan perbandingannya dengan harga biaya di tempat-tempat lain. Oke, untuk saat ini terima kasih. Untuk saat ini segini dulu videonya ya tentang kawasan di tunawisma yang ada di Pandora tadi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya mau lanjut ke pusat kota untuk keliling-keliling dulu. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih banyak. Dadah, bye-bye.